Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian sehat selalu dan selalu semangat dalam meraih cita-cita. Oke anak-anak, bergabung lagi dengan saya Pak Rian Arya di kelas Inspirasi untuk mengikuti materi-materi pelajaran yang menarik. Oke anak-anak, sebelum kita mulai mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, pada hari ini kita akan membahas mata pelajaran ilmu pengetahuan alam untuk kelas 6, yaitu penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungan. Kompetensi dasarnya adalah 3.3, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. 4.3, menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. A. Penyesuaian diri hewan dengan lingkungan. Adaptasi. Apa yang dimaksud adaptasi itu? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan tempat tinggalnya, bertujuan untuk mempermudah mencari makanan dan mempertahankan diri dari pemangsa. 1. Penyesuaian hewan dalam memperoleh makanan. Hewan mempunyai alat tubuh yang sesuai untuk mendapatkan makanan dari lingkungannya. A. Bentuk mulut. Apa saja bentuk mulut dari serangga-serangga berikut? Pertama adalah mulut penusuk dan pengisap pada nyamuk, lalu mulut penjilat pada kupu-kupu, dan mulut penggigit dan pengunyah pada belalang. Oke anak-anak, kita saksikan video bentuk paruh dan kaki burung, bagaimana cara mereka dalam cari makanan. Berikut kita simak videonya.
Ya, anak-anak, itu tadi video bentuk paru dan kaki burung yang digunakan untuk mencari makanan. Lalu C, bentuk gigi. Hewan pemakan daging seperti harimau mempunyai taring yang tajam untuk mengoyak mangsa. Hewan pemakan daging ini disebut juga dengan karnivora. Lalu ada herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan seperti sapi memiliki gigi seri yang tajam untuk memotong makanan dan geraham yang bergelombang untuk menggilas makanan. Lalu omnivora, hewan pemakan segalanya seperti kera, memiliki gigi seri, taring, dan geraham yang berkembang dengan baik. 2. Penyesuaian hewan untuk mempertahankan diri. A. Mimikri. Mimikri adalah kemampuan hewan untuk menyamarkan diri dari pemangsa dengan menyesuaikan warna atau bentuk tubuhnya menyerupai lingkungan, contohnya bunglon dan gurita. Kamuflase, artinya suatu jenis makhluk hidup meniru bentuk fisik atau perilaku jenis makhluk hidup lainnya, contohnya belalang yang bentuknya seperti kalajengking. B. Autotomi. Autotomi dilakukan dengan cara melepaskan sebagian tubuhnya, contohnya kadal dan cicak. D. Kelenjar bau. Beberapa hewan melindungi diri dengan mengeluarkan bau yang tidak sedap, contohnya walang sangit. E. Mengeluarkan bisa dan sengat, contohnya ular, kalajengking, dan lipan. Ada pula yang melindungi dengan cara menyengat, seperti ubur-ubur. F. Berpura-pura mati, contohnya kumbang badak. 3. Penyesuaian hewan terhadap kondisi ekstrim. Kita lihat di gambar ini ada gambar hewan penguin ya. Penyelesaiannya di kutub. Dengan cara apa hewan penguin itu beradaptasi? Yaitu menyimpan cadangan lemak yang tebal di bawah kulitnya. Lemak tersebut membuat mereka tetap hangat di daerah yang bersuhu sangat dingin. B. Penyesuaian di gurun. Salah satu hewan yang hidup di daerah gurun adalah unta. Unta memiliki punuk yang berisi cadangan lemak. Lemak tersebut akan dipecah menjadi energi ketika unta tidak menemukan makanan. Usus unta lebih panjang daripada hewan mamalia lain, sehingga dapat menyerap air sebanyak-banyaknya dari makanan yang dimakan. Bulu mata yang lebat dan hidung yang dapat menutup untuk mencegah pasir gurun masuk ke dalam hidung dan mata ketika terjadi badai pasir. B. Penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungan. 1. Penyesuaian diri tumbuhan dengan habitatnya, yaitu tumbuhan apa aja? Eceng gondok dan teratai. Pangkal-tangkal daun memiliki banyak rongga udara untuk mempermudah eceng gondok mengapung di permukaan air. Permukaan daun dilapisi lapisan lilin yang tebal sehingga tidak akan membusuk walaupun terkena air. Akar eceng gondok lebat dan berserabut untuk menjaga keseimbangan agar tidak mudah terbalik di permukaan air. Teratai juga memiliki daun tipis dan melebar, dan permukaan daun dilapisi lapisan lilin yang tebal. B. Kantong semar. Daun kantong semar termodifikasi membentuk kantung yang menghasilkan nektar dan enzim pencernaan. Serangga akan terjebak dalam kantung karena tertarik dengan nektar. Tubuh serangga kemudian tercerna oleh enzim pencernaan. C. Venus flytrap. Daun tumbuhan Venus berbentuk seperti dua tangkup dan memiliki rambut sensor. Daun tersebut akan menutup jika ada mangsa yang hinggap di daunnya. D. Kaktus. Batang membesar dan berdaging pada kaktus ini digunakan sebagai tempat menyimpan air. Permukaannya dilapisi lilin untuk mencegah penguapan. Kaktus mengurangi penguapan air lewat daun yang berbentuk duri. Oleh sebab itu, kaktus dapat tumbuh pada waktu yang lama tanpa air. Akar panjang dan banyak serabutnya untuk memperluas daerah penyerapan air. E. Bakau. Habitat bakau berlumpur dan didominasi oleh pasir. Oleh karena itu, tumbuhan bakau beradaptasi dengan memiliki akar tunjang yang membantu menyangga batang agar tidak roboh saat terempas oleh ombak pantai. F. Pohon jati. Pada musim kemarau, pohon jati menggugurkan daunnya atau meranggas. Daun-daun tersebut digugurkan sebagai upaya terhadap lingkungan yang kering dan panas. Jika daun digugurkan, penguapan air akan berkurang. 2. Penyesuaian diri tumbuhan untuk melindungi diri. A. Duri. Duri dapat tumbuh di beberapa bagian tumbuhan seperti batang, buah, atau daun. Seperti pada contoh sini adalah bunga mawar. Bunga mawar memiliki
Duri pada tangkainya yaitu untuk melindungi diri dari hewan pemakan tumbuhan. B. Racun. Zat beracun dapat terkandung pada bagian batang, daun, atau buahnya. Semua bagian tumbuhan kecubung mengandung racun, terutama bagian daun dan bijinya. Zat risin pada biji jarak beracun tetapi bermanfaat sebagai sumber bahan bakar alternatif atau biogas. C. Mengatup daun. Daun putri malu ketika disentuh akan mengatup dan seperti layu. Mengatupnya daun putri malu bersifat sementara. Tujuannya membuat hewan yang tadinya akan memakan tumbuhan tersebut mengira bahwa tumbuhan telah layu dan tidak enak dimakan. Berikut video mengatupnya daun putri malu, disimak ya anak-anak. Kita lihat di sini ada video daun putri malu ya. Ketika disentuh, dia akan menutup daunnya, seolah-olah daunnya itu telah layu. Oke anak-anak, itulah contohnya. Selesai sudah materi kita pada ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, semoga bermanfaat ya. Oke anak-anak, demikian tadi materi pembahasan pelajaran kita. Semoga menambah ilmu pengetahuan kalian, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa jika video Bapak ini bermanfaat, di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.